Shen Ming dan Sanzang benar-benar terdiam. Kata-kata macam apa ini? Dia akan melewati kesengsaraan surgawi, membawa kolam petir sebelum pergi? Tidak peduli siapa yang mendengar ini, mereka semua akan merasa bahwa orang ini gila, atau mungkin dia sangat tidak terkendali, terlalu sombong. Apa itu kesengsaraan surgawi? Itu digunakan untuk menghakimi makhluk-makhluk di dunia, menurunkan kekuatan penghancur, meredam individu-individu yang kuat, membasmi kehidupan. Itu tak tertandingi, kekuatan surga. Huang sangat kuat. Di mata Shen Ming dan Sanzang, dia memang luar biasa dan transenden, melewati kesengsaraan adalah satu hal, tetapi dia bahkan ingin merebut kolam petir? Lelucon macam apa ini? Namun, di bawah ekspresi tercengang mereka, orang gila muda itu mengambil tindakan. Dia memilih area yang luas yang cukup jauh dari bendungan, bersiap menghadapi kesengsaraan. Hei, bocah Huang, apakah kamu lelah hidup? Jangan bilang kau benar-benar akan mencoba merebut kolam petir di jurang petir? Shen Ming berteriak, benar-benar takut bahwa ia mungkin melakukan sesuatu yang gila. Bantu aku memegang ini. Dengan gerakan tangan Si Hao, cabang pohon willow itu terbang keluar. Itu sangat lembut, hijau berkilau dan bersinar, terbang menuju Shen Ming dan Sanzang. Dia akan menghadapi kesengsaraan, jadi dia tidak bisa membawa barang ini padanya. Shen Ming menerima cabang pohon willow. Dia sekali lagi memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Namun, Si Hao sudah memulai, sangat tegas. Dia menggerakkan semua kultivasinya, pada akhirnya, bagian terpenting adalah mengoperasikan teknik berharga Kaisar Petir, menggunakannya untuk membimbing kesengsaraan. Kau, ya kedua ksatria mayat hidup emas itu mundur, benar-benar tercengang. Huang ini benar-benar terlalu gegabah, kan? Jangan khawatir, bukan seperti aku tidak pernah mendapatkan sesuatu seperti kolam petir sebelumnya. Si Hao penuh percaya diri. Keduanya tidak benar-benar mempercayainya, merasa seperti kata-katanya tidak begitu dapat diandalkan. Teknik berharga Kaisar Petir, segera setelah itu ditampilkan, tempat ini melonjak dengan angin yang meningkat dan awan yang berhamburan, memanggil elemen dao petir yang paling kuat, memicu resonansi langit dan bumi. Kemudian, jurang petir yang jauh bahkan lebih lagi melepaskan suara yang hebat, seolah-olah bendungan jebol, membanjiri. Seberkas cahaya pelangi terbang, menghantam tubuh Si Hao. Dia segera dikirim terbang, semua pakaiannya hancur, seluruh tubuhnya hangus hitam, tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Apakah ada alasan surgawi yang tersisa di dunia ini? Si Hao ingin mengutuk. Ini baru permulaan, namun dia sudah dikirim jatuh. Bagaimana bisa sekuat ini? Kamu benar-benar beruntung. Nikmati saja dirimu sendiri. Shen Ming menikmati malapetaka yang menimpanya, sambil memegang ranting pohon willow. Matanya yang besar berkedip, tersenyum dengan cara yang menawan dan mengharukan, tubuhnya yang indah sedikit bergetar. Kesengsaraan surgawi ini berbeda dari biasanya, kekuatannya lebih besar. Sungguh sulit membayangkan seperti apa nantinya. Terakhir kali Si Hao menghadapi kesengsaraan, itu terjadi di 9 surga 10 bumi. Pada saat itu, bahkan seluruh alam agung kuno muncul. Dia membantai jalannya menuju 9 surga, bertempur dalam pertempuran hebat melawan pasukan yang tak ada habisnya. Kali ini, benua-benua itu tidak muncul, hanya petir paling asli. Tentu saja, ini baru permulaan. Mungkin hal-hal aneh itu belum muncul. Cahaya petir datang beruntun demi beruntun, pertama datang dari jurang. Kemudian, secara misterius turun dari langit, total 3.600 kilatan petir, semuanya meledak di tubuh Si Hao. Ini menghancurkan tubuhnya sampai dia penuh dengan bekas luka, mulutnya memuntahkan darah. Luka-lukanya tidak ringan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesengsaraan petir selalu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, namun kali ini, ia segera ingin merenggut nyawanya. Itu terlalu ganas. Terlebih lagi, semuanya terjadi secara mengalir. 3.600 sambaran petir saling terkait, mengalir turun seperti aliran bintang. 1000 kesengsaraan petir pemberantasan. Ekspresi Sanzang berubah. 3.600 sambaran petir, jumlah ini cukup penting. Ada sebuah legenda yang disebut kesengsaraan petir pemberantasan 1000, yang menandakan bahwa ia ingin membunuh seseorang, menyerangnya dengan paksa. Secara normal, 1000 sambaran petir sudah cukup. 3.600 sambaran petir memastikan bahwa mereka akan dibacok menjadi abu yang berserakan. Dia mungkin dalam bahaya, kata Sanzang.
Bahkan jika dia berhasil melewati 3.600 sambaran petir ini, masih sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan kesengsaraan surgawi yang akan datang. Setidaknya, dalam rekaman Burial Earth, diperingatkan dengan serius bahwa ini adalah bencana kematian yang tak terelakkan, yang tidak dapat diatasi. Hong! Di kejauhan, seekor api Phoenix mengembangkan sayapnya. Dengan cepat tiba, melemparkan dirinya ke arah Shihao, kekuatannya mencengangkan. Akhirnya dimulai. Apakah ini kesengsaraan surgawi yang sebenarnya? 3.600 rentetan sebelumnya tidak lebih dari sekadar hidangan pembuka? Shihao menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa semuanya berbeda kali ini. Itu baru permulaan, namun 3.600 sambaran petir turun. Jika itu adalah seorang kultivator alam pelepasan diri yang normal, mereka pasti sudah lama diledakkan menjadi ampas, apalagi seseorang di alam pemisahan diri. Flame Phoenix mengembangkan sayapnya, langit dan bumi menjadi sunyi. Cahaya berapi meluap, tetapi pada kenyataannya, itu semua adalah petir, segera menenggelamkan Shihao di bawahnya. Ini adalah pertempuran yang hebat. Shihao menghadapinya dengan serius, tidak menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Bahkan jika kesengsaraan surgawi ini hanyalah permulaan, dia sudah berusaha sekuat tenaga karena takut ceroboh. Itu karena kesengsaraan surgawi kali ini terlalu aneh, sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan pembunuh yang hebat. Flame Phoenix segera menyerbu keluar. Apalagi yang akan muncul setelahnya? Shenming menghela nafas ringan. Api membakar kubah langit, ruang akan runtuh. Ada api dan petir di mana-mana, memusnahkan semua kesempatan untuk hidup. Shihao dalam masalah besar. Namun, dia sendiri kuat. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya, dalam cahaya petir, saat api membakar tubuhnya, dia dengan paksa merobek salah satu sayap Flame Phoenix. Teriakan Phoenix mengguncang langit. Api Phoenix lolos. Dengan demikian, petir di langit benar-benar menghilang. Bau apa itu? Shihao memiliki darah di tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya, menatap sayap Phoenix berdarah itu. Itu terlalu hidup, seperti daging asli. Itu seperti sayap Phoenix berdarah sungguhan. Kau benar-benar ingin memakannya? Shenming memutar matanya. Dengan suara pak, sayap itu meledak di tangan Shihao, berubah menjadi ledakan petir, menembus kehampaan dan menghilang. Teriakan naga terdengar, mengguncang langit dan bumi. Seekor naga besar terbang, membawa serta ratusan naga yang lebih kecil. Mereka menyerbu dengan membunuh ke arah Shihao. Petir berderak, angin kencang menyapu. Tempat ini ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan. Itu adalah jenis hukuman surgawi lainnya. Naga sejati muncul, langit seolah-olah ditutupi rantai tatanan ilahi, ingin melenyapkan semua kesempatan untuk hidup di sini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pertempuran berdarah lainnya. Shihao memiliki banyak luka di tubuhnya, penuh darah, rambut acak-acakan, mengakhiri pertempuran ini. Naga besar itu telah kehilangan sebagian kecil ekornya. Kemudian ia melarikan diri, berserakan di langit sesudahnya. Binatang raksasa lainnya muncul. Itu sangat besar, membawa cahaya keemasan, menakutkan tak tertandingi, niat membunuh melonjak. Semut bertanduk surgawi, binatang buas yang dikenal karena kekuatan ilahi yang tak tertandingi muncul, membantai jalan menuju Shihao. Itu adalah pertempuran besar yang mengerikan lainnya. Hou! 9 Netherworld Dao muncul, bergegas, melemparkan diri mereka ke Shihao. Ketika harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kau memperlakukanku seperti kucing sakit? Shihao meraung marah. Sebuah kuali ditempa dalam petir, langsung menyedot binatang buas raksasa itu. Aku akan merebus kalian semua dengan benar. Pertempuran berdarah itu sangat mengejutkan. Binatang buas raksasa 10 setan muncul terus-menerus, tetapi mereka tidak semuanya muncul, hanya lebih dari setengahnya, bertarung dengan ganas. Langit dan bumi berputar, awan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada banyak sekali sosok manusia yang membantai jalan mereka, bahkan lebih banyak dari makhluk yang dia hadapi dalam kesengsaraan 9 langit 10 bumi. Teriakan perang meletus di sini. Itu sampai pada tingkat di mana Shihao bahkan melihat Raja Abadi bertarung dengan sengit dengan makhluk abadi. Untungnya, medan perang utama tidak melibatkannya, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Pemandangan itu mengerikan. Semua jenis makhluk melompat keluar,
bertarung dengan sengit dengan Si Hao. Dia sudah lama berlumuran darah, seluruh tubuhnya hampir hancur. Sampai-sampai tubuhnya terkoyak beberapa kali, lalu dia dengan paksa menyatukannya kembali, lalu terus bertarung. Kali ini, sangat berbahaya. Dia hampir mati beberapa kali. Tentu saja, ini bukan akhir, ini masih berlanjut. Tiba-tiba, jurang petir berskala kecil muncul, langsung menekan ke arahnya. Itu memusnahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari petir, meledakkan Si Hao. Tubuhnya akhirnya meledak lagi. Kolam petir benar-benar muncul. Shen Ming mengeluarkan teriakan rendah. Bunuh! Si Hao meraung. Dia mengumpulkan dagingnya dengan susah payah, sudah hampir kehabisan tenaga, lukanya terlalu serius. Itu karena kali ini, kesengsaraan surgawi terlalu istimewa. Sepertinya karena dia terlalu dekat dengan jurang petir itu, kekuatannya menjadi sangat besar. Jurang petir berskala kecil turun, meledakkan tubuhnya berkeping-keping lagi. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, pada akhirnya, dia masih sangat menderita. Tiba-tiba, Si Hao meletus dengan kekuatan, melompat keluar. Dia menggunakan sisa kekuatannya yang terkumpul. Semua gerbang yang bisa dibukanya dilepaskan, cahaya tak berujung melesat ke langit. Si Hao bergegas keluar, melompat ke kolam petir di tengah petir. Kolam petir itu lebarnya setengah sang, cahaya perak bersinar, mengalir dengan kemegahan ilahi. Pada saat itu, langit dan bumi meledak, petir tak berujung, semuanya melesat ke arah Si Hao. Namun, di kolam petir, Si Hao mengambang di dalam, dengan rakus menyerap cairan kesengsaraan petir. Luka serius di tubuhnya segera pulih. Tentu saja, kesengsaraan petir itu kembali menyerang, menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Tubuhnya kemudian akan bergabung kembali. Ini adalah siklus yang cepat dan kejam. Bahkan sesuatu seperti ini mungkin terjadi. Shen Ming terkejut. Tidak, yang menakutkan bukanlah kolam petir, itu hanya wadah untuk menampung cairan berharga itu. Bahaya sebenarnya masih ada di depan, kata Sanzang dengan suara rendah. Si Hao berguling-guling di kolam petir, dengan rakus menyerap cairan berharga itu untuk pulih. Selain itu, dia mulai menghadapi kesengsaraan petir di luar. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan yang mengerikan. Tidak jauh dari sana, sebuah platform kuno yang sangat kuno muncul, dikelilingi oleh kekuatan waktu, seolah-olah telah ada sepanjang waktu yang tak berujung. Di platform itu ada alat pemenggal kepala pembunuh abadi, yang dikenal mampu menebas bahkan yang abadi. Si Hao menatapnya, merasakan bahaya yang luar biasa. Namun, entah mengapa, ia memiliki semacam naluri aneh, menantikan hal ini, merasa gembira. Ia ingin bergegas, mendekati guillotine itu. Berguling-guling di kolam petir, inilah yang dilakukan Si Hao. Selain itu, dia dengan rakus menyerap cairan berharga itu, mencoba pulih ke puncak. Itu karena dia tahu bahwa saat-saat paling berbahaya telah tiba. Di platform kuno, guillotine pembunuh abadi membawa niat membunuh yang kejam. Itu sudah terkunci padanya. Jika dia keluar semua seperti terakhir kali, apakah sosok kecil di atas kepalanya dan jejak reinkarnasi akan menyelamatkannya? Hanya saja, itu akan membuatnya berada dalam posisi yang terlalu defensif. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi sama sekali. Huang bocah, kau sudah selesai. Cepat dan tinggalkan keinginanmu. Aku akan membantumu melestarikan cabang pohon willow ini. Selamat tinggal. Shen Ming melambaikan tangannya. Tidak mendengarkan saran kami, desah. Sanzang menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang setelah guillotine pembunuh abadi muncul, bahkan yang abadi akan terbunuh jika mereka datang. Tentu saja, ketika berhadapan dengan para kultivator dari alam kultivasi yang berbeda, kekuatan guillotine di platform kuno juga harus berbeda. Namun, terlepas dari itu, ini adalah bencana kematian yang tak terelakkan, sulit untuk dilalui. Berhentilah mengutukku. Aku baik-baik saja, kata Si Hao. Dia melawan kesengsaraan surgawi di kolam petir, menyerap cairan berharga, bagaimana dia bisa terganggu pada krisis hidup dan mati ini? Pikirannya benar-benar bisa dianggap sangat tangguh. Hong! Sebuah sambaran petir tebal menyambar, meledakkan cairan kesengsaraan petir hingga memercik kemana-mana. Si Hao merasa sakit hati, berteriak, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Kali ini, dia bisa dianggap telah berhasil dalam serangan diam-diamnya. Jika itu di masa lalu, itu selalu ketika petir menghilang bahwa dia merebut cairan kesengsaraan petir. Tepat pada saat ini,
di platform kuno, guillotine pembunuh abadi bersinar, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Selain itu, ada gelombang surga yang meluap dengan niat membunuh yang melonjak, menghasilkan gelombang kabut seperti asap. Itu akan meretas Si Hao sampai mati. Si Hao akhirnya mengerti dari mana perasaan mendesak itu berasal, mengapa dia secara naluriah ingin pergi. Itu karena ada seberkas cahaya ilahi di tubuhnya. Pada saat ini, cahaya itu meletus dari tangannya, ingin dihubungkan dengan guillotine pembunuh abadi. Terakhir kali, di Imperial Pass, ketika kesengsaraan surgawi berakhir, sebelum guillotine itu tersebar, dia mengambil seberkas cahaya ilahi, memurnikannya ke jarinya. Tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Seberkas cahaya ilahi inilah yang ingin mendekati guillotine pembunuh abadi itu, menyatu dengannya. Itulah sebabnya Si Hao juga merasa ingin pergi ke sana. Petir beterbangan. Guillotine pembunuh abadi turun, segera menebas Si Hao, ingin memotongnya menjadi dua. Pada saat itu, Si Hao menunjuk, menyentuh guillotine, menghentikannya. Shen Ming melepaskan teriakan waspada. Dia berharap melihat darah terciprat keluar, kepala Si Hao jatuh, tetapi pemandangan ini tidak muncul, malah melihatnya menghentikan pukulan ini dengan jari. San Zhang juga tercengang. Adegan ini membuatnya tidak percaya. Bagaimana Huang melakukan ini? Si Hao juga tercengang. Jari itu menyatu dengan guillotine, cahaya ilahi mengalir, saling menjalin, membuatnya merasa seolah-olah ada gelombang aura ganas di dalam tubuhnya. Ini adalah aura guillotine pembunuh abadi. Tepat pada saat ini, tubuhnya meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Ada 6 bola cahaya yang muncul, mengguncang dunia. Apa itu? San Zhang melepaskan teriakan rendah. Ini terlalu mencengangkan. Kekuatan semacam itu jelas melampaui ranah kultivasi mereka saat ini, memiliki fluktuasi misterius yang menindas dunia. Aku merasa itu adalah aura keabadian. Meskipun rusak, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Ekspresi Shen Ming serius. Perkembangan mengejutkan yang terus-menerus benar-benar membuat kedua ksatria mayat hidup emas tercengang. Pertama, guillotine pembunuh abadi tidak dapat membunuh Si Hao. Sekarang, ada 6 bola cahaya yang menampilkan aura keabadian. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan Si Hao sendiri tercengang. Keenam cahaya itu ada di tubuhnya, bersembunyi di dagingnya, membawa sedikit fluktuasi keabadian. Dia tahu apa itu. Saat itu, ketika dia meninggalkan klan Gu, ada makhluk abadi yang mengeluarkan dekret, memaafkan kejahatannya, memberitahu pihak lain bahwa mereka tidak dapat menyakiti Huang lagi. Tepat pada saat itulah dekret hukum bersinar, beberapa cahaya memasuki tubuhnya. Itu adalah ukiran. Dikabarkan bahwa pada saat itu, ada 6 makhluk abadi yang membuat dekret itu bersama-sama. Sekarang, sepertinya ini benar. 6 makhluk abadi meninggalkan jejak mereka pada dekret itu, mengirim mereka ke tubuhnya. Sekarang, mereka muncul. Ini, tanpa diragukan lagi, disebabkan oleh guillotine pembunuh abadi. Kemudian, Si Hao membuat gerakan yang membuat tubuh Shen Ming dan San Zhang menjadi sedingin es, menjadi tercengang. Keduanya benar-benar ketakutan saat melihat ini. Si Hao ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia benar-benar melemparkan dirinya ke guillotine, mengambil inisiatif untuk dipotong. Bukankah ini hanya membuang-buang hidupnya? Dia jelas lolos dari bencana, mampu hidup, tetapi dia sebenarnya tidak peduli dengan hidupnya sama sekali. Kedua ksatria undead emas benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tubuh Si Hao dipenuhi keringat dingin. Bahkan ketika kesengsaraan petir hampir menyambarnya hingga tewas, dia tidak merasa bahwa keadaannya seserius ini. Sekarang, dia benar-benar khawatir. Keenam cahaya itu milik makhluk abadi, jadi mereka sangat berbahaya. Saat itu, bukan berarti dia tidak tahu bahwa keenam makhluk abadi itu menggunakan beberapa metode. Awalnya dia percaya bahwa itu hanyalah jejak, bahwa mereka hanya untuk melacaknya, mencegahnya melarikan diri. Baru hari ini dia menyadari bahwa mereka membawa niat membunuh. Selama dia terlalu jauh dari keenam orang itu, mereka bisa membunuh Si Hao dengan satu pikiran. Sekarang, dia tidak lagi berada di dunia asing, terbebas dari alam itu, itulah sebabnya dia baik-baik saja. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Terakhir kali, ketika dia melarikan diri, dia beruntung karena air terjun laut ada, memutus segalanya, membawanya ke ruang lain, meninggalkan sisi asing. Kalau tidak,
dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, tidak akan bisa hidup. Puff! Tubuh Si Hao terpotong-potong, terbelah menjadi dua di bagian pinggang, darah mengalir deras. Dia ingin menggunakan kekuatan guillotine pembunuh abadi untuk menghadapi cahaya di dalam tubuhnya. Kali ini, dia bisa dianggap bertindak gegabah. Kalau tidak, begitu dia kembali, pergi ke lintasan terpencil, keenam orang itu kemungkinan besar akan merasakan keberadaannya, dan kemudian langsung membunuhnya. Dia berjudi. Bukankah situasi terburuk adalah berada di bawah belas kasihan keenam makhluk abadi itu? Itu karena dia sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Dia ingin melihat apakah jejak reinkarnasi dan sosok kecil di atas kepalanya bisa menderita bencana menggantikannya. Dia berharap guillotine pembunuh abadi bisa menghancurkan keenam bola cahaya di tubuhnya sepenuhnya. Dia terpaksa melakukan ini, tidak punya pilihan, hanya bisa mengambil inisiatif untuk menghadapi bilah itu. Kalau tidak, kali ini, dia tidak ingin berhadapan langsung dengan guillotine. Darah mengalir seperti sungai panjang, rasa sakit seperti itu sulit dijelaskan. Ini adalah guillotine pembunuh abadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Si Hao teringat bahwa ketika guillotine menebas tubuh seseorang, pada saat yang sama, itu akan menghancurkan roh primordial mereka. Itu sangat mendominasi. Terakhir kali, sosok kecil di atasnya jatuh menggantikannya. Mungkinkah hal yang sama masih terjadi kali ini? Si Hao terkejut. Roh primordialnya baik-baik saja. Tidak ada sosok kecil yang muncul, tetapi dia tidak benar-benar terbunuh. Tubuhnya terpotong menjadi dua, darah di mana-mana, tetapi roh primordialnya masih baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, Si Hao mengerti. Itu masih karena cahaya ilahi di jarinya. Awalnya itu adalah satu dengan guillotine pembunuh abadi, dan baru saja, bahkan mencoba untuk bergabung bersama, memberi Si Hao aura guillotine pembunuh abadi. Itulah sebabnya roh primordialnya tidak menderita serangan kematian yang tak terelakkan. Namun, 6 bola cahaya di tubuhnya tidak seberuntung itu, dipaksa keluar oleh guillotine, terpisah dari tubuh Si Hao. Suara memekakan telinga terdengar. Guillotine diangkat lagi, mengunci satu bola cahaya, dan kemudian dengan ganas menebas, langsung menghancurkannya. Kemudian, suara kengkiang terdengar terus-menerus, total 6 suara. 6 cahaya hancur, jejaknya meledak, semuanya hancur. Reputasi guillotine pembunuh abadi tidak sia-sia. Ketika benar-benar menunjukkan kekuatan, bahkan keberadaan yang tidak pernah mati dan makhluk abadi sejati akan terpotong. Dua bagian tubuh Si Hao bangkit, dengan cepat terhubung. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke kolam petir lagi untuk memelihara tubuh aslinya. Tak lama kemudian, dia pulih. Efek cairan berharga ini tak terbayangkan. Di langit, petir menghilang. Guillotine pembunuh abadi tersebar, menghilang bersama platform kuno. Sebelum pergi, Si Hao dengan gila mengambil tindakan, merebut cahaya ilahi. Benar saja, jarinya bersinar, cahaya ilahi itu menyerap sebagian kekuatan guillotine pembunuh abadi. Kolam petir, jangan lari! Teriak Si Hao, memegang kolam ini dengan kuat di tempatnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak berhasil. Gelombang kekuatan luar biasa melonjak dari jurang petir yang jauh, menarik kolam itu menjauh. Cairan berharga, kumpulkan! Teriak Si Hao, mengumpulkan sebagian besar cairan di dalamnya. Pada akhirnya, Si Hao bahkan lebih lagi melemparkan prasasti emas abadi kekosongan, menghancurkannya ke kolam petir seperti batu bata, dengan paksa mematahkan sebagian besar dinding batu perak, menyimpannya. Di kejauhan, Shen Ming dan San Zhang tercengang. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar berani bertindak, dan bahkan berhasil. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi tenang. Tidak ada lagi petir, juga tidak ada suara lain. Namun, kedua ksatria emas undead itu masih sedikit linglung. Huang terlalu berani, bukan? Dia berhasil melewatinya begitu saja. Sungguh disesalkan, aku hampir saja mendapatkan kolam petir lengkap kedua. Tempat ini terlalu dekat dengan jurang petir, kesulitannya bahkan lebih tinggi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia telah menyelesaikan kesengsaraan, pengalaman ini memuaskan. Dia sekarang adalah ahli alam pemisahan diri tingkat puncak. Selama dia mau, dia sudah bisa menerobos ke alam pelepasan diri. Ketika melewati kesengsaraan kali ini, dia tidak menerobos, sebaliknya ingin memahami dan berkultivasi sedikit lebih lama sebelum menerobos.
Dia sudah menjadi ahli hebat yang bisa menerobos ke alam pelepasan diri kapan saja. Dia masih muda, tetapi memiliki jenis kultivasi ini, yang menantang surga sampai-sampai membuat rambut seseorang berdiri karena marah. Kita pergi, desak Shenming. Dia menatap bendungan itu, lalu melihat ke padang pasir, juga ke jurang petir yang jauh, semua ini terus-menerus memberinya firasat buruk. Dia ingin pergi secepat mungkin. Mereka tidak tahu kemana formasi kuno ini akan membawa mereka.